Oke guys, kembali lagi bersama gua Clary di sini dan kali ini kita akan bermain game Endless Nightmare pertama ya guys ya, atau part 1. Jadi teman-teman, game kali ini bercerita tentang game horor yang mana gamenya kita akan ya intinya kita langsung saja masuk ke dalam gamenya ya adik-adik. Oke guys ya. Kita langsung skip. Kita main speedrun nih guys. Speedrun berapa menit bisa mencapai teman-teman. Oke, cari barang-barang dulu di bawah siapa tahu ada. Menambahkan suara pang itu nggak tahu ini beli dapat battery. Oke, dapat baterai taser nggak ada di ada screwdriver. Sorry pencet ini buang aja nih guys, apa nih nggak tahu. Sebentar, kita udah tahu taser body. Baik teman-teman, aduh suara TV ribut guys. Udah apa soalnya kita masih veteran teman-teman. Ya minimal 10 atau 15 menit udah tamat sih harus. Ya semoga sih kayak jadi udah ada yang dia belum ada ya, belum ada. Kita nunggu rencana dulu baru kita harusnya. Oke, kita udah di sini kita gear itu buat di sini ya teman-teman. Nah, makanya kita udah masang gear. Ini hati-hati di sini. Hati-hati, aduh ribet banget nih. Pening kepala gue guys, dengarnya guys. Kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbiku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah tahu padahal masih kaget aja ya. Astaga. Oke teman-teman, kita udah dapat badge polisinya atau rencana polisi. Kita membuka ruang rahasia. Ingat guys, ilmu main game horror kata sama itu biar kaburnya dari hantu atau monster mengejar kalian itu lebih mudah ya teman-teman. Itu kuncinya main game horror. Ini gimana sih anjing? Tahu gue guys. Sini dia ya? Nggak ada coy. Ada pakai coy. Pelurunya. Jadi untuk ruangan sini untuk kunci dapat lolos. Aduh, kena kunci nih. Aduh, serem banget. Nanti pas sudah speedrunnya selesai baru gue jelasin ceritanya gimana. Oke, ini hantunya guys ya. Ini nggak bisa ngejar gue. Langsung bawa teman-teman, kita speedrun ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah apa. Kita dapat wifi. Ribut. Kita keluar ke atas, kita kelas dulu guys. Dia ada di atas kan? Enggak sih, di atas nggak sih dia? Nah, kita buat buka. Ada ada. Oke, medisi itu kalau kita bisa mati kita bisa lagi teman-teman. Kita dapat dari taser teman-teman. Jadi kita sini kan ya nggak sih? Kalau dia udah pergi guys, saatnya kita ke bawah teman-teman ya. Dia ada di sini, ceknya ada di sini guys. Bentar. Di kiri gua dengar soalnya. Di kiri gua.
Iya nggak? Dari tangga sih dia. Maksudnya kita bawa tanah tuh. Nanti terus kita ke bawah tanah, udah ke basement. Dan ini bentar lagi dia akan ke basement lagi nih. Kita tunggu aja nih. Bentar lagi dia akan muncul di sini. Satu, dua. Halo Bogi. Mana dia? Sini loh, sini loh, sini loh. Dia kebar teman-teman. Oke. Ribut guys, ribut berisik. Nah, buka sebuah ini. Apa sih namanya? Gue lupa nih. Trapdoor ya, trapdoor. Oke. Masuk ke tunnel, langsung naik lagi ke ruang interogasi. Oke. Di ruang interogasi ini ada cincin free, broken case, lalu ada file teman. Nanti di endingnya gue bakalan kasih tahu ditanya tentang apa. Oke, semakin menjauh itu terdapat ada sosok ibu dan anak ya teman-teman ya. Udah, intinya main game horror tuh guys, jangan panik, jangan ragu. Kalau mengambil keputusan langsung gas, kalau misalnya ragu jangan gitu. Jangan sampai kalian maju enggak gitu. Main game horror tuh jangan gitu guys. Enggak game horror aja, tapi semua game kayaknya kayak gitu. Ya semua game kayak gitu guys. Jangan sampai ragu. Gitu. Dia dapat view di sini. Langsung saya keluar ya guys ya. Langsung keluar. Ini kalau nggak salah kita membuka atau nyari anak kita kan. Suruh. Oke teman-teman, kita udah ada di utama lagi dan kita di sini. Gua ada peluru laser, nggak ada peluru laser. Oke, berarti kita akan mancing si hantunya. Jadi, mancing hantunya buat ke biar dia ikut ke gua. Nah, biar kita pancing, kita udah nah soalnya kalau dia kepancing, nah kita bisa ngambil mungkin wanita apapun di sini baru ini di sini langsung aja masuk guys. Nah di sini ada red room yang mana di sini merepresentasikan ruangan anaknya teman-teman. Hati-hati di sini guys. Teman-teman. Di sini kan lumba-lumba nih. Katanya dia kayak kehabisan oksigen gitu kan. Oksigennya ya. Dan kita harus menemukan semua yang kita tahu yang bersih. Oke, kita kembali dan lalu anak kita menghilang dan pintunya terbuka. Kita kembali dipertemukan dengan ibu dan seorang anak ya. Kalau kita lihat dari jauh itu seperti anak perempuan ya guys ya. Oke, kita semua flashback lagi teman-teman. Aneh banget. Nah, flashback 3 kali, oke. 4 kali bahkan. Ingat selalu jangan panik itu. Oke, flashback lagi. Misi kita lihat di kiri atas guys, di bawah di denyut jantung kita. Live forever. Nih guys, kalau kalian main ini di bagian akhir ini ada terlihat sosok wajah seorang wanita dan seorang ibu dan anak perempuannya guys ya. Oke. Kita tidak bisa mencobain satu-satunya adalah kita meninggalkan tempat Islam. Dan misinya atau gamenya tamat ya guys ya. Oke. Gua akan jelasin setelah credit scene. Jadi game apa namanya? Game Endless Nightmare ini
memang game cukup lama, tapi lumayan seru ya. Gamenya udah lama rilis dan sekarang itu udah ada seri yang keempat atau Endless Nightmare yang keempat. Itu yang Prison. Nah sekarang udah mau menuju yang kelima ya teman-teman. Ceritanya ini yang satu sama dua berkesinambungan, tapi yang ketiga sama empat itu udah enggak. Tapi secara garis besar ceritanya itu alurnya sama. Gitu. Maksudnya secara garis besar itu seperti kayak contohnya ini penyebab si A penyebabnya si dokter ini masalahnya, si B punya masalah ini ya inti dari masalah dia punya itu ya dari dokter itu kayak semua ciri masalahnya tuh di seri game 1, yang kedua, ketiga, keempat itu hampir mirip. Yang beda tuh yang ketiga. Yang ketiga soalnya itu di padang pasir ya seingat gua ya. Ya di apa? Di apa itu namanya? Piramid ya, di piramid. Nah, ini anaknya guys. Anaknya tuh. Tanyakan the end pakai tanda tanya. Oke, kita sudah menyelesaikan gamenya teman-teman. Dan di sini gua mau ngeliat apa yang sudah kita dapat ya guys ya. Benda-benda yang sudah kita dapat itu bisa ngasih tahu kita bahwasanya ceritanya itu seperti ini gitu. Nggak ada ya? Bukannya ada harusnya ya? Tapi di mana ya? Di start game maybe? Ya start game mulai lagi dong. Bukan, gua nggak mau start game. Di shop ya? Item. Ya nggak ada guys. Nggak ada itemnya di sini. Nggak ada bisa dijelasin. Jadi ya udah. Ini dari sepengetahuan gue ya, Ini ceritanya itu adalah karakter utama kita yang mana namanya Nick Lee, yang dia tuh seorang detektif tapi mempunyai gangguan kejiwaan yang mana dia tuh didiagnosa mempunyai penyakit ya psikis gitu dan mengakibatkan orang terdekatnya, orang terkasihnya tuh meninggal, yaitu anak dan istrinya. Yang secara tidak langsung dia bunuh sendiri ya, mungkin karena gila atau dengan tekanan pekerjaan kantor ya, kita nggak tahu ya, intinya dari ceritanya tersebut seperti itu. Dan yang hantu mengejar kita atau hantu yang menggentayangi kita itu adalah istrinya. Itu hanya bayangannya si Nick Lee atau si James Douglas. Oke, ayo gue jelasin lagi. Sebenarnya nama kita itu bukan Nick Lee. Nama Nick Lee itu adalah nama alter ego kita, yang mana saat kita menjadi orang gila, kita berubah menjadi Nick Lee. Tapi karakter utama kita adalah bernama James Douglas, oke? Nah, begitu teman-teman. Makanya pasien yang data-data file yang menyertakan nama Nick Lee itu berumur 42 tahun kan. Sementara si James Douglas itu sama, umurnya 42 tahun dan keterangan yang ditampilkan juga sama. James Douglas mempunyai penyakit tapi nggak diterangin penyakit itu apa. Intinya gangguan kejiwaan, lalu di Nick Lee, data Nick Lee itu dikasih tahu kalau misalnya si Nick Lee itu mempunyai penyakit gangguan kejiwaan yang sama dengan James Douglas, dan kemungkinan besar James Douglas dan Nick Lee ada orang yang sama, begitu teman-teman. Nah, perihal dia di rumah ini sebenarnya itu ceritanya adalah dia tuh tidak di rumah teman-teman, dia tuh udah di rumah sakit, dia tuh udah dirawat intensitas atau bahasanya dia ini lagi masa pemulihan pikiran. Nah, dia mengingat masa-masa lalunya. Dia keluar dari masalah, dia keluar dari rumah. Intinya pada game ini menceritakan kita harus keluar dari rumah. Maka dari itu biar si James Douglas ini tenang atas kehilangan anak dan istrinya tanpa disengaja dia gitu. Nah, begitu inti ceritanya teman-teman. Seorang detektif yang membunuh keluarga kecilnya secara tidak sengaja karena penyakitnya, lalu dia ingin bebas keluar dari itu semua melalui isi dalam pikirannya, begitu. Nah, gitu inti ceritanya teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah menyelesaikan game Endless Nightmare part 1, dan ya mungkin nextnya kita akan menyelesaikan yang part kedua masih bersama James Douglas, namun ya nah ini ada previewnya ya, chapter 2. Oke, kita lihat dulu. Don't move. Nah, don't move. Jangan bergerak. No. Kalian lihat kan? Kalian lihat jelas dong mukanya tadi kan? Kan nggak? Muka si yang jatuh tadi kan? Nah, kalian perhatikan lagi ya guys ya. Perhatikan yang baik-baik. Gue minta kalian perhatikan baik-baik. Oke, dia disuruh lompat. Nah, buat Don't move. orang yang sama
Kalian nggak No, perhatikan? no, no, no! Ini orang yang sama. Dua orang yang sama. Dan kita kembalikan lagi yang apa? Opini gue tadi. Dan gue bilang James Douglas dan Nick Lee ada orang yang sama. Maka dari itu apa yang dirasakan oleh James Douglas, apa yang dirasakan oleh Nick Lee adalah dua karakter yang pribadi yang sama begitu. Dua karakter berbeda tapi memiliki kepribadian yang sama. Gitu. Apa kebalik ya? Dua kepribadian yang beda tapi mempunyai satu karakter yang sama, ya begitulah intinya kurang lebih ya guys ya. Oke teman-teman, ya kita akan lanjut di next episode. Masih bersama gua Clary nanti. Kita akan melanjutkan Endless Nightmare Part 2. Ya kalau bisa kita sampai tamat yang ke part 4 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari gua di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube gua. Jangan lupa kalian tinggalkan like dan komen. Lalu jangan lupa dengan subscribe-nya ya. Benar nggak bacanya? Subscribe ya atau subscribe ya teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe ya biar gua semangat bikin kontennya, dan kalau misalnya udah tercapai goalnya kita bisa live game di YouTube ya teman-teman. Oke, sekian dari gua. Dadah.